Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi mila'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salata ahli samawati wal ardi alaihi wa jizya rabbi lutfakal khafiyya fi amrina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, kaum muslimin, saudara-saudara sekalian yang kami hormati. Sebelum kita mengkaji kitab Minhajul Adqiya karya Syekh Saleh Darat, marilah kita baca surat Al-Fatihah untuk beliau dan juga penulis nazam Syekh Zainuddin Al-Malibari. Dan kita juga berharap semoga Allah memberi manfaat ilmu kita fitini wa dunia wal akhirah. Allahumma walana al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-25 yang lalu, bahwa kita sudah menyinggung tentang ikhlas, di mana ikhlas merupakan kewajiban bagi setiap muslim di dalam perbuatannya. Tentang ikhlas itu, Rasul pernah ditanya, apa makna iman? Maka jawab Rasul adalah ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian sahabat Abu Dar bertanya pada Rasul, seperti apakah ikhlas itu ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, aku bertanya dulu kepada malaikat Jibril. Kemudian tidak dijawab. Selanjutnya beliau bertanya pada malaikat Mikail, juga tidak terjawab. Selanjutnya Rasul bertanya langsung kepada Rabbul Izzati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian dijawab bahwa al-ikhlasu sirrun min asrori auda'uhu qalbu man asya'u min ibadi. Ikhlas adalah rahasia dari rahasia-rahasiaku yang aku tempatkan di hati hamba-hambaku yang aku kehendaki. Selanjutnya Syekh Nadim menjelaskan bahwa atau melanjutkan dengan nadumnya, akhlis wada alla turida bita'atin ila taqarruba min ilahika dilkala. Ikhlaslah wahai orang yang ingin bertemu dengan Allah. Bahwa ikhlas itu artinya engkau tidak ingin berbuat taat kecuali hanya mengharapkan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bahwa ikhlas itu wajib masuk di dalam setiap amalan sunnah dan amalan wajib. Kalau tidak ikhlas, maka amalnya tidak sah, bahkan bisa jadi menimbulkan syirik khafi. Dikatakan syirik khafi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tujuan yang dibersamakan dengan tujuan yang lain. Di samping ada tujuan kepada Allah, tapi ada tujuan lain, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang berkenan karena niatnya kepada Allah disandingkan kepada selain Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Syekh Nadim juga melanjutkan la taqsudan ma'ahu ila ghardid dunya kasanaihim aw nahwi dzaka tawassula. Hai salik, janganlah engkau niatkan takorubmu disertai tercapainya duniawi. Janganlah engkau niatkan takorubmu pada Allah disertai niat tercapainya duniawi. Jadi misalnya
ingin takor pada Allah, tapi juga niat supaya dipuji oleh manusia agar disebut sebagai orang yang soleh, atau supaya dicintai oleh manusia yang bisa mendatangkan duniawi. Maka hal yang seperti ini, tujuan takorup disertai tercapaian duniawi. Oleh karena itu pada kesempatan ini Syekh Shalih Darat menjelaskan atau memberi syarah bahwa kalimat nonton pada awalnya sudah ada perintah hanya niat takor pada Allah. Jadi ada ungkapan manusia yang awalnya niat takor pada Allah, tidak dicampur dengan yang lain, dan kemudian selanjutnya Nandom ini juga melarang kalau niat takorup itu disertai dengan yang lain. Maka sekarang menjadi ucapan, janganlah engkau niat sesuatu disertai niat takorup pada Allah agar tercapai tujuan duniawi. Seperti ibadah dengan niat takorup pada Allah disertai ingin dipuji manusia, atau seperti puasa agar sedikit pengeluaran, atau supaya sehat, puasa supaya sehat dari penyakitnya, disertai takorup, atau niat tahajud sambil diniati menjaga rumah, atau ngaji ilmu nafi, tapi disertai supaya mendapat kemuliaan dari temannya atau di antara temannya, atau misalnya melaksanakan ibadah haji dengan jalan kaki supaya sedikit biaya karena sangat cintanya pada uang, atau wudhu dengan niat agar terasa dingin, atau memberi pada pengemis dengan niat agar tidak menjadi pengemis, atau mengajar murid dengan niat agar mudah mendapat pekerjaan dan lain sebagainya. Itu semua adalah kurang ikhlas. Maka tidak sah niat tersebut, niat takor pada Allah yang dibarengi dengan niat yang lain secara duniawi, maka niat tersebut tidak sah dan menjadi syirik khafi. Oleh karena itu, apa saja yang diniatkan takor pada Allah, tetapi bercampur dengan tujuan selain Allah, yang bisa meringankan dalam menjalaninya, maka seperti ini keluar dari ketentuan ikhlas. Karena dengan adanya syirik, menjadi perbuatan tersebut tidak diberi pahala. Karena adanya niat lain selain kepada Allah, maka itu ada tendensi syirik yang menjadikan perbuatan tersebut tidak mendapatkan pahala. Tapi bahkan bisa jadi mendapatkan siksa lantaran riya, dan riya itu adalah haram. Demikian juga syirik, juga dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi, wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan di akhirat. Quran surat Asy-Syura ayat 20. Jadi kalau orang berbuat menghendaki pahala akhirat, maka akan mendapatkan tambahan. Tentu kalau untuk tujuan akhirat otomatis mendapatkan dunianya. Tetapi kalau orang hanya menghendaki dunianya saja, maka hanya mendapatkan dunia saja, tidak mendapatkan akhirat. Sehingga kalau berbuat sesuatu hanya tujuan duniawi, hanya tujuan di dunia, mendapatkan keuntungan di dunia, maka dia hanya mendapatkan sebagian keuntungan di dunia saja. Tidak ada baginya keuntungan di akhirat. Maka dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ana aghnal aghniya 'anil syirki. Faman amila amalan asyraka fihi
ma'i ghairi fa ana minhu bari'un wa nasibi li syariki. Ini hadis qudsi, Allah yang Maha Esa dan Maha Tinggi berkata bahwa aku yang terkaya dari kaya-kayanya orang yang bersekutu. Maka siapapun yang melakukan pekerjaan karena aku, tetapi membagikannya dengan selain aku, artinya ada niat selain kepada Allah, jadi niat pada Allah ada tujuan lain, maka aku lebaran dengan orang tersebut dan bagianku adalah untuk pasanganku. Kemudian Nabi bersabda, man soma yuroi faqad asyraka wa man shalla yuroi faqad asyraka wa man tasaddaqa yuroi faqad asyraka. Barang siapa berpuasa dengan riya, maka ia betul-betul syirik. Barang siapa sholat dengan riya, maka dia betul-betul syirik. Dan barang siapa bersedekah dengan riya atau pamer, maka ia juga betul-betul syirik. Oleh karena itu, siapa saja yang ingin mendapatkan duniawi dengan menggunakan cara amal akhirat, maka diberi kebutaan di wajahnya rata tanpa mata dan lenyap status beserta identitasnya. Bahkan dirinya akan menetap di neraka. Ini seperti orang yang mengajar ilmu untuk tujuan mencari harta atau memperbanyak sholat atau puasa agar disebut orang lain sebagai orang soleh atau supaya mendapatkan uang dari para muridnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka menurut sebagian ahli hakikat bahwa duniawinya setiap manusia itu tergantung tingkah laku manusianya, sehingga diakui juga oleh ulama fikih kepada para santrinya. Dan menurut ulama sufi, kepada muridnya juga disebut duniawi bagi orang tersebut apabila tidak berniat karena Allah. Maka ucapan hadasana, kami ceritakan itu misalnya, adalah duniawi yang dinisbahkan bagi ulama hadis apabila berita atau hadis yang dibawanya itu adalah tidak benar. Maka sebesar-besar harta dunia adalah harta para ulama su atau ulama yang jelek sifatnya, yang jelek perangainya. Apabila itu terjadi, maka ikhlas beramal yang bisa terhindar dari hal tersebut, yang tidak bakal ditemukan kecuali hanya oleh orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ikhlas beramal yang bisa terhindar dari hal-hal yang tidak bakal ditemukan kecuali hanya oleh orang-orang yang cinta pada Allah, tenggelam angan-angannya kepada akhirat dengan tidak sekali-kali cinta duniawi di dalam hatinya. Hingga makan, minum, istri, dan lain itu tidak suka sama sekali. Adapun apabila melakukan tidak lain karena darurat, jadi kalau melakukannya karena darurat khalqatul basyariyah, yakni watak asli manusia, jadi misalnya masuk kamar kecil atau keluar masuk kamar kecil itu bukan karena cinta kamar kecil, tetapi darurat yang bisa menyebabkan dirinya selamat. Begitu juga makan, minum, hubungan suami istri, itu juga karena darurat watak manusia. Karena kalau tidak makan, tidak minum, menyebabkan ia tidak kuat dalam ibadah, sehingga bisa hilang mahabbah kepada Allah. Begitu juga hubungan suami istri adalah untuk menjaga agamanya, karena apabila tidak punya istri, dikhawatirkan berbuat zina, sehingga mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jima, makan, minum merupakan sarana memulai mahabbatullah wa mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang wajib bahkan fardu ain bagi setiap orang mukmin adalah mahabbatullah wa mahabbatu Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mahabbah dengan yang lainnya. Maka apa saja yang menjadi sebab dawamul mahabbah,
maka wajib melakukan tentang malayatimul wajib illa bihi fawa wajibun. Suatu kewajiban yang tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu tersebut sudah menjadi wajib adanya. Oleh karena itu, disifati dengan Rasulullah disifati dengan tiryaqil aghyar, artinya penawar duniawi, yang pada awalnya dunia adalah racun, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Maka ketika dunia dipakai untuk sarana mahabbah pada Rasul, maka tawarlah duniawi itu sebagai racun. Seperti dunia dipakai untuk infak fisabilillah wa ta'atillah wa rasulih, maka hilanglah status duniawinya itu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Namun demikian, jangan sampai salah faham bahwa mahabbah Rasul itu bukan karena ikhtiar hamba. Mahabbah kepada Rasul itu bukan karena ikhtiar hamba semata, tetapi mahabbah Rasul itu betul-betul fadl, betul-betul anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengaku-ngaku mahabbah Rasul tetapi tidak menjalani perintahnya, tidak menjalani sunnahnya, maka itu adalah bohong. Selagi orang berbanyak ilmu zahir, maka tidak bisa mendapat aroma mahabbatullah dan mahabbatur Rasulillah. Fahamilah itu, kata Syekh Shalih Darat. Jadi selama orang itu masih memiliki rasa cinta pada selain Allah, maka orang tersebut tidak punya rasa cinta kepada Allah dan cinta pada Rasulullah. Karena sungguhnya Allah itu lebih cinta, lebih mencintai kepada hambanya. Tidak boleh dan tidak diridhoi Allah bila hamba. Jadi tidak boleh oleh Allah dan tidak diridhoi oleh Allah apabila hamba dalam cintanya kepada Allah memiliki hubungan cinta dengan yang lain. Karena cinta Allah kepada hamba itu melebihi cinta suami kepada istrinya. Cinta Allah kepada hamba lebih cinta daripada cintanya ibu kepada anaknya. Hada sirrul maknun. Itulah rahasia yang tersimpan. Itulah rahasia yang tersimpan, maka saya nanti memperlihatkan bahwa riya itu merusak pahala. Dalam nadamnya, wahdar riya'an muhbitan li ibadatin. Wangdur ila nadaril alimi fatakmila. Saya Shalih Darat memberi arti, lan wedya sira salik ing dalem sekabehane amal ira lan ahwal ira. Wedya ing riya ingkang dadi batalake lan ngrusak maring ibadah, lan mandenga sira lan ilinga sira ing dalem nalika amal ira. Ilinga maring pemandengi Allah Subhanahu wa taala ingkang persipatan ngudaneni kelawan sekebehane asrar ira. Maka semongso-mongso eling mengkono, maka dadi bisa wedi sira ya Allah Subhanahu wa taala. Maka dadi sampurna ibadah ira. Nah, dalam bahasa Indonesia, hai salik, takutlah kamu dalam semua amal dan tingkahmu. Takutlah kamu dan semua amalmu itu pada riya yang bisa membatalkan dan merusak ibadah. Dan perhatikanlah, ingatlah ketika berbuat. Dan ingatlah pada penglihatan Allah yang maha mengetahui semua rahasia yang kau miliki. Maka ketika engkau mengingat seperti itu, maka engkau bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sempurnalah ibadahmu. Selanjutnya saya Shalih Darat memberi sarah. Takutlah kamu berbuat riya. Sebab riya itu a'dhamul muhlikat. Riya itu adalah seagung-agungnya perbuatan yang merusak dan merusak pahala amal perbuatan. Bahkan perbuatan riya akan mendapatkan siksa karena riya itu akan menjadi talbis,
atau perbuatan penuh palsu kepada manusia. Kelihatannya beramal, padahal sungguhnya tidak beramal. Kelihatannya hamba Allah, tapi sungguhnya hamba makhluk. Kelihatannya orang ahli agama, tapi sesungguhnya tidak punya agama. Karena jika punya agama, tentunya tidak riya. Maka talbis hukumnya adalah haram secara ijma. Jadi berbuat penuh kepalsuan hukumnya haram secara ijma. Makanya disebut di dalam Ba'dul Akhbar bahwa manusia yang dibenci Allah yaitu orang yang memperlihatkan bekas hitam pada jidatnya dari bekas sujud agar dianggap orang soleh. Jadi ini dalam bahasa Jawa kapalan di dalam batuk, kapalan di kepala, yang menggambarkan bekas sujud itu pada zaman Syekh Saleh Darat hidup itu juga terjadi, artinya menjadi menjadi anggapan masyarakat banyak. Jadi kalau bahwa Ba'dul Akhbar orang yang memperlihatkan bekas hitam pada jidatnya dari bekas sujud agar dianggap orang soleh. Orang seperti itu adalah riya. Bahkan setiap duduknya riya, merasa kalau dirinya itu minas solehin, menurut Allah yang benar, yang perlu dihormati karena akan memberi syafaat. Padahal yang sebenarnya itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersebut di dalam kitab Jamul Al-Jalalain pada ayat simahum fi wujuhim min asari sujud. Menurut Ba'dul Mu'abbirin bahwa tempat sujud orang mukmin besok dari kiamat itu bersinar. Jadi menurut Ba'dul Mu'abbirin itu tempat sujud orang mukmin besok dari kiamat itu bersinar seperti bulan purnama. Maka jangan sampai mengira ciri mukmin itu bekas sujud yang dibuat-buat sebagian orang yang riya, membuat jidatnya ada tanda hitam. Itu tidak. Jadi tanda hitam pada jidat atau batuk itu merupakan ciri orang Khawarij dan keluar dari perilaku Ahlussunnah wal Jamaah atau keluar dari perilaku ulama salaf. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni la abghadur rajula wa akrihuhu idza ra'aitu baina ainihi athar sujud." Sungguhnya aku Nabi betul-betul benci pada orang laki-laki dan aku tidak suka kepada orang tersebut ketika aku melihat di antara dua matanya itu terdapat tanda hitam bekas sujud. Karena orang yang seperti itu tidak lepas dari riya dan ujub serta takabur ketika berada di tengah masyarakat. Jadi ini sabda Nabi justru benci, tidak suka bila melihat ada tanda hitam di antara dua matanya sebagai bekas sujud. Karena seperti itu tidak lepas dari riya dan ujub bahkan takabur. Ini Saleh Darat, saya Saleh Darat memberi penjelasan. Ketahuilah bahwa makna riya adalah mencari pangkat, derajat, penghormatan dari banyak manusia melalui amal akhirat. Jadi amal akhirat itu mencari pangkat, derajat, penghormatan melalui amal akhirat. Mencari pangkat. Seperti bersungguh-sungguh dalam sholat, puasa, sedekah, sering bergaji, sering baca Quran, semua itu niat atau motifnya supaya ditinggikan derajatnya oleh manusia. Supaya dimuliakan, dihormati oleh manusia. Supaya bisa mendapatkan harta secara mudah dari manusia. Nah, itu adalah riya. Jadi dia menggunakan amal akhirat tetapi untuk tujuan atau niat atau motif
Motifnya supaya ditinggikan derajatnya oleh manusia, supaya dihormati oleh manusia, supaya mendapatkan harta dari manusia, maka seperti itu adalah riya. Oleh karena itu berhati-hatilah kamu hai salik. Di zaman sekarang ini banyak orang membuat tipu daya dan membuat rusak agama karena mereka dengan menggunakan ilmu dan ibadahnya dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan duniawi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Adapun asal munculnya riya adalah ingin dipuji, tidak ingin dicela, dan tamak pada pemberian orang lain. Jadi munculnya riya itu pertama ingin dipuji, kedua tidak suka dicela orang, dan ketiga tamak atas pemberian orang lain. Selagi orang masih memiliki tiga sifat tersebut, maka riya tidak bisa hilang dari dirinya. Jadi selama orang berbuat ingin dipuji, selama orang berbuat agar tidak dicela, selama orang berbuat tapi tamak, selama orang berbuat itu dengan tamak pada pemberian orang lain. Nah, selama orang masih memiliki tiga sifat itu, maka riya tidak bisa hilang dari dirinya. Oleh karena itu, untuk mengobati riya, satu, jangan merasa senang kalau dipuji orang. Karena akhir hidup manusia itu belum pasti. Dan jangan benci apabila dicela orang. Maka yakinilah olehmu seyakin-yakinnya bahwa seandainya seluruh manusia di dunia itu memujimu sebagai orang soleh muttaqin, itu tidak punya dampak apa-apa dan tidak memberi manfaat sedikit pun bagimu. Karena khotimatul husna, akhir yang baik, itu adalah majhul. Akhir yang baik adalah majhul. Majhul adalah lawan maklum. Artinya, akhir yang baik itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah engkau tidak mengetahui cerita iblis yang dipuji malaikat sebagai zahid, sebagai abid, sebagai muttaqin? Ternyata kenyataannya adalah iblis. Ini mengutip dari kitab Tafsir Malah Labid dan juga Tafsir Munir dan dinukil dari kitab Hasyiah As-Sawi atas Tafsir Jalalain bahwa jauh sebelum Adam alaihissalam diciptakan, dulunya iblis sesungguhnya penjaga surga. Artinya dia di surga. Iblis juga dikisahkan pernah hidup bersama malaikat selama 80.000 tahun dan melakukan tawaf melalui arsy bersama para malaikat selama 14.000 tahun. Ibadah dan taatnya yang dimiliki itu membuat iblis unggul di antara penghuni surga lainnya. Sehingga dengan keunggulan itu justru menjadikan dirinya sombong. Sehingga dari kesombongan itulah menjadikan iblis itu selanjutnya terhinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jadi yang pertama, jangan merasa senang ketika dipuji orang, karena belum tentu akhir hayat kita itu baik, karena kita tidak tahu akhir hayat kita baik atau buruk, tergantung pada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan merasa susah apabila dicela orang lain, karena celaan manusia itu tidak mesti cocok dengan alama fi ilmillah. Jadi celaan manusia itu tidak selalu cocok apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan merasa susah jika dicela orang. Cukupkanlah bagimu dengan ilmu Allah. Cukupkanlah bagimu dengan apa yang diketahui oleh Allah dan buanglah apa yang diketahui oleh makhluk. Jadi
supaya riya itu hilang, satu, jangan suka dipuji orang. Yang kedua, jangan merasa susah apabila dicela orang. Dan ketiga, jangan sekali-kali tamak terhadap harta orang lain. Tetapi syukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperkenankan kita bisa ibadah, bisa baca Quran, bisa memiliki iman dan sebagainya, itu adalah lebih utama daripada dunia seisinya. Muhimmah, catatan-catatan penting dari Syekh Shalih Darat, bahwa ketika seseorang menjalankan ibadah dengan ikhlas, maka kemudian datang riya. Maka kalau datangnya riya itu setelah sempurnanya amal, maka riya tidak berpengaruh karena sudah sempurna ikhlasnya. Hal tersebut berlaku apabila ia tidak memperlihatkan amalnya dan tidak berharap ketenarannya, tidak berharap kemasyhurannya. Tetapi apabila ia memperlihatkan dengan sengaja riya dan mengharap ketenaran, maka amal tersebut mengkhawatirkan bagi Allah, karena dengan melihat lahiriah ayat dan hadis Nabi, amal tersebut terhapus semuanya. Pahala hilang begitu saja. Tetapi apabila maksud memperlihatkannya amal agar perbuatan tersebut diikuti oleh orang banyak, karena dia adalah ustadz, dia adalah guru, jadi memperlihatkannya pada muridnya agar diikuti oleh para muridnya karena dia sebagai panutan, maka itu tidak terjadi bahaya, bahkan sunnah karena sebagai nasihat atau pendidikan untuk manusia yang lain. Namun jika orang tersebut bukan sebagai panutan, bukan sebagai guru, dia sebagai awamul muslimin, orang awam, maka itu bisa menjadi bahaya karena amalnya bisa hilang lantaran riya atau pamer kepada manusia lain. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan manfaat. Saya kira cukup di sini dulu. Kita berharap manfaat ilmu kita dunia dan akhirat, tidak ada riya, dan apa yang kita kerjakan betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan berkah manfaat ilmu kita di dini wa dunya wa akhirah. Marilah kita tutup kajian ini dan baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.